Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Jurita Sari Harahap, NPM 1705160128. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan perusahaan. Resiko kebangkrutan bagi perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan. Dengan cara melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan pada keputusan pengadilan yang berwenang atau berdasarkan permohonan sendiri jika memiliki dua atau lebih kreditur dan perusahaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh tempo. Analisis kebangkrutan tersebut dikenal karena selain caranya yang mudah, kebangkrutan dalam menentukan prediksi pun cukup akurat. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memprediksi suatu perusahaan sebagai penilaian dan pertimbangan akan suatu kondisi perusahaan. Kebangkrutan menurut Toto dalam Jurnal Susanti 2016, kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi dari awal perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan. Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Kebangkrutan sebagai kegagalan didefinisikan dalam beberapa arti. Yang pertama, kegagalan ekonomi. Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dan arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil dari biaya modal perusahaan. Yang kedua, kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk. Yang pertama, insolvensi teknis. Dapat dianggap gagal jika permasalahan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, walaupun total aktiva melebihi total utang, atau terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam menentukan hutangnya, seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancar. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan dapat didefinisikan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. Indikator kebangkrutan menurut Lesmana dan Surjanto dalam Jurnal Kisti 2013, tanda-tanda yang dapat dilihat terhadap sebuah perusahaan yang dialami kesulitan dalam bisnisnya antara lain, yang pertama, penjualan atau yang pendapat mengalami penurunan secara signifikan, yaitu penurunan laba atau arus kas dari operasi, penurunan total aktiva, harga pasar saham menurun secara signifikan, kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan risiko yang tinggi. Young Company, perusahaan berusia muda, pada umumnya mengalami kesulitan di tahun-tahun awal operasinya, sehingga kalau tidak didukung sumber permodalan yang kuat akan dapat mengalami kesulitan keuangan yang serius dan berakhir dengan kebangkrutan. Pemotongan yang signifikan dalam dividen.
Ada pihak yang memerlukan informasi kebangkrutan menurut Hanafi dan Halim dalam jurnal Astuti. Pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi kebangkrutan, yang pertama ada kreditor. Adanya informasi kebangkrutan agar dalam mengambil keputusan dapat mengetahui siapa yang layak diberikan pinjaman dan periode waktu untuk pengambilannya. Selanjutnya ada investor. Perlu mengetahui adanya potensi kebangkrutan dari awal sehingga investor dapat mengantisipasi untuk hasil investasi di masa depan. Selanjutnya ada pemerintah. Memerlukan informasi kebangkrutan karena tugas pemerintah adalah mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar dalam menyusun statistik pendapatan nasional dan lainnya. Selanjutnya ada manajemen. Dengan adanya informasi kebangkrutan dari awal dapat melakukan antisipasi untuk melakukan perbaikan, misalnya melakukan restrukturisasi ataupun likuidasi. Selanjutnya ada akuntan. Perlu mengetahui adanya informasi kebangkrutan karena akuntan berperan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. Karakteristik kebangkrutan. Bila Z lebih kecil 1,81 sama itu dengan perusahaan masuk dalam kategori bangkrut. Bila 1,81 lebih kecil Z lebih kecil 2,99 sama itu dengan perusahaan masuk dalam kategori gray area atau rawan. Bila Z lebih besar 2,9 sama itu dengan perusahaan masuk dalam kategori sehat. Jika suatu perusahaan mempunyai nilai Z di bawah 1,8, maka perusahaan diprediksi dalam mengalami kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan perusahaan. Ada 3 alasan mungkin dilakukan oleh perusahaan menjadi bangkrut. Yang pertama ada neoclassical model. Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran aset yang salah. Yang kedua ada financial model. Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraint atau batasan likuiditas. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka waktu panjang, tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka waktu pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan struktur modal yang inherent menjadi pemicu utama kasus ini. Yang ketiga ada corporate governance model. Kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar, tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Pihak yang memerlukan informasi kebangkrutan. Metode analisis kebangkrutan. Yang pertama ada teori Altman-Z-Score. Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan perusahaan. Dalam jurnal Sondag, salah satu studi tentang prediksi ini adalah multiple discriminant analysis yang dilakukan oleh Edward Altman mempergunakan 5 jenis rasio, yaitu rasio modal kerja terhadap total harta, laba yang ditahan terhadap total harta, pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta, nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang, dan rasio penjualan terhadap total harta. Secara matematis, persamaan Altman-Z-Score dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 1,2x1 tambah 1,4x2 tambah 3,3x3 tambah 0,6x4 tambah 1,0x, di mana x1 sama itu dengan modal kerja terhadap total harta, x2 laba yang ditahan terhadap total harta, x3 pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta, x4 nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang, x5 penjualan terhadap total harta.
Sekian penjelasan saya tentang analisis kebangkrutan perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.